Pemirsa, kembali Anda menyaksikan program laporan khusus KTT AIS Forum 2023. Indonesia menyuguhkan ragam budaya tanah air dalam gelaran konferensi tingkat tinggi AIS Forum 2023 melalui program Cultural Experience. Pertunjukan ini menggambarkan keanekaragaman budaya dari seluruh kepulauan Indonesia melalui drama teatrikal khas Bali yang memukau. Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif antusias menyambut kedatangan para pendamping Ketua Delegasi KTT AIS Forum yang hadir dalam program Cultural Experience dengan menyuguhkan ragam kebudayaan tanah air. Satu persatu pendamping Ketua Delegasi hadir disambut dengan suguhan tarian adat Bali, yakni Tari Puspanjali, sebagai ungkapan selamat datang kepada para tamu di Pulau Dewata. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Tanusudibio, mengajak para pendamping Ketua Delegasi KTT AIS Forum menuju ke ruang teater untuk menyaksikan Dev dan Show Treasure of Archipelago yang merupakan pertunjukan drama teatrikal khas Bali. Di sela-sela pertunjukan, Wamen Parekraf Angela bersama dengan para pendamping Ketua Delegasi KTT AIS Forum diajak menari bersama dengan para penari untuk mengikuti gerakan Tari Enggang, sebuah tarian suku Dayak Kenyah di Kalimantan Timur. Usai menyaksikan drama teatrikal tersebut, Wamen Parekraf mengajak para pendamping pemimpin delegasi KTT AIS Forum untuk makan siang di restoran Bebek Bengil dengan menu bebek dan ayam yang dimasak dengan cita rasa khas Bali. Wamen Parekraf Angela mengatakan program Cultural Experience ini dapat menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk mempromosikan keragaman dan kekayaan pariwisata dan ekonomi kreatif negeri kepada dunia melalui para pendamping Ketua Delegasi KTT AIS Forum. Wamen Parekraf pun berharap melalui program Cultural Experience, pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia semakin dikenal dan semakin maju, serta KTT AIS Forum 2023 dapat mewujudkan masa depan yang inklusif dan berkelanjutan. Di sela pertemuan tingkat Menteri kelima negara-negara kepulauan dan pulau AIS Forum, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi membahas isu kerjasama serta perkembangan beberapa isu bilateral dengan 3 negara kepulauan. Dari hasil pertemuan dengan Cabo Verde, Kepulauan Solomon dan Papua Nugini telah disepakati kerjasama di bidang ekonomi biru untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kedua negara. Indonesia sepakat untuk memperkuat kerjasama ekonomi masing-masing dengan Cabo Verde, Kepulauan Solomon, dan Papua Nugini. Dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Negara Bidang Luar Negeri Cabo Verde, Miriam Vieira, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menyambut usulan Vieira agar kedua negara bekerjasama pada sektor ekonomi biru, infrastruktur, dan pariwisata. Menlu Retno menyampaikan bahwa ia akan mempertemukan Menlu Vieira dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif guna membahas lebih lanjut peluang kerjasama bidang pariwisata. Sementara penguatan kerjasama di bidang ekonomi biru juga menjadi topik pembahasan antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Eksternal Kepulauan Solomon Jeremiah Manele. Terkait kerjasama pembangunan, secara khusus Menlu Manele menyampaikan apresiasi atas kerjasama yang baik dengan Indonesia dalam berbagai program peningkatan kapasitas, termasuk di bidang olahraga, kesehatan, dan pendidikan. Mengenai kerjasama di Pasifik, Menlu Retno mendorong peningkatan kerjasama dalam kerangka kelompok kerjasama negara Melanesia dan Forum Negara Kepulauan Pasifik untuk menghadapi tantangan di kawasan. Selain dengan kedua menteri tersebut, di Bali Menlu Retno juga berkesempatan bertemu dengan Menteri National Events dan Asisten Perdana Menteri untuk urusan luar negeri Papua Nugini, Justin Takchenko. Menlu Retno dan Menlu Justin juga sepakat untuk terus menguatkan kerjasama ekonomi termasuk di wilayah perbatasan. Sosok Mohtar Kusumaatmadja hadir dalam berbagai artefak penting di Indonesia. Melalui konsep negara kepulauan yang diusungnya pada tahun 1957 telah mendapat legalitas di Deklarasi Juanda. Perjuangan diplomasinya berbuah manis. Konsep wawasan Nusantara yang dianggap sepadan dengan konsep archipelagic state berhasil diakui oleh PBB dan mampu merajut wilayah kedaulatan di perairan Indonesia. 13 Desember 1957 adalah tonggak sejarah yang penting bagi perjuangan bangsa Indonesia pasca kemerdekaan dalam meneguhkan kedaulatan wilayah NKRI. Sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia belum mampu seutuhnya menyatukan wilayah Nusantara yang terdiri dari pulau-pulau yang dipisahkan oleh lautan. Dengan masih berlakunya Ordonansi 1939, laut teritorial yang berlaku untuk Indonesia hanya 3 mil laut yang jika keluar dari 3 mil tersebut akan dianggap sebagai perairan internasional.
Kala itu Mohtar Kusumaatmadja berpikir bahwa lautan di dalam wilayah kepulauan merupakan satu kesatuan sebagai tanah air. Atas pemikirannya tersebut, ia menolak batas-batas kedaulatan Republik Indonesia yang diklaim oleh Belanda. Sejak 1 Agustus 1957, Mohtar ditugaskan oleh Perdana Menteri Juanda untuk bergabung ke dalam panitia interdepartemental yang bertugas menyusun rancangan undang-undang wilayah perairan Indonesia dan lingkungan maritim untuk menggantikan Ordonansi 1939. Konsep Mohtar inilah yang menjadi substansi dalam deklarasi Juanda tentang pengaturan yang memberikan wilayah lautan Indonesia seluas mungkin yang dapat dipertahankan sesuai dengan hukum internasional. Melalui deklarasi Juanda, pemerintah menyatakan dengan tegas bahwa semua perairan yang mengelilingi, antara, dan menghubungkan pulau-pulau milik negara Indonesia tanpa memandang dimensi atau lebarnya merupakan bagian integral dari wilayah dan kedaulatan negara Indonesia. Setelah melalui perjuangan yang panjang, akhirnya pada tahun 1982, konsep wawasan Nusantara yang dianggap sepadan dengan konsep Archipelagic State berhasil diakui PBB menjadi bagian integral dari United Nations Conventions on the Law of the Sea atau UNCLOS. Dengan capaian tersebut, Mohtar Kusumaatmadja berhasil membuat luas perairan Indonesia menjadi 12 mil. Kini luas Indonesia menjadi 1,9 juta kilometer persegi yang menyatukan daratan dan perairan Nusantara. Deklarasi Juanda telah memberi konsep baru yang radikal tentang Indonesia kontemporer sebagai satu wilayah tunggal yang bersatu. Peningkatan identitas nasional yang menyatukan wilayah Indonesia sebagai kesatuan geografis yang utuh dengan batas-batas terluar rangkaian kepulauan dikelilingi oleh laut teritorial sampai jarak 12 mil laut. Sebuah pencapaian yang memperluas 2 kali lipat wilayah Indonesia dengan diplomasi dan hukum internasional tanpa letusan peluru. Pemirsa, rangkaian KTT AIS Forum 2023 telah selesai digelar dan resmi ditutup Presiden Joko Widodo melalui press conference. Lantas bagaimanakah isi rangkaian KTT AIS Forum pada hari ini? Telah terhubung bersama kami Ladiantri Arfiani langsung dari BNDCC Nusa Dua Bali. Dian, bagaimana kondisi terkini dan rangkaian KTT AIS Forum hari ini seperti apa saja? Baik Bilkis dan pemirsa, dapat diinformasikan bahwa tepat pada hari ini adalah puncak penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi Archipelagic and Island States Forum 2023 yang merupakan konferensi tingkat tinggi pertama yang digelar oleh Forum AIS sejak tahun 2018 lalu. Adapun pada KTT AIS Forum 2023 ini juga dibuka dengan kedatangan para delegasi dari perwakilan kepala negara maupun wakil Perdana Menteri negara pulau dan kepulauan yang disambut langsung oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo di Hall Bali Nusa Dua Convention Center 1. Adapun penyambutan ini juga disambut dengan LED raksasa yang bernuansa di bawah laut yang menjadi ciri khas unik dalam penyelenggaraan KTT AIS Forum 2023. Dan tepat pada hari ini juga, Bilkis dan pemirsa, dapat diinformasikan bahwa terdapat telah dilaksanakannya cultural experience yang masuk ke dalam program SPOS para pendamping ketua delegasi KTT AIS Forum di Bali Nusa Dua Teater yang disambut langsung oleh Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ibu Angela Tano Sudibyo. Dalam kegiatan cultural experience yang masuk ke dalam program SPOS ini juga memiliki 2 agenda utama, yakni pertama diawali dengan pertunjukan teater kolosal Devdan yang menyajikan budaya Indonesia seperti budaya Bali, Sumatera, Jawa hingga Papua. Dan untuk agenda terakhir yakni memperkenalkan kuliner khas Bali dan ditutup dengan acara makan-makan dengan makan khas dari Bali, yakni makan dengan varian bebek seperti itu. Dapat diinformasikan Bilkis dan pemirsa, kegiatan ini juga ditutup dengan press conference Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang menyatakan bahwa penyelenggaraan KTT AIS Forum 2023 menyepakati 3 prinsip utama untuk menjalin kerjasama yang lebih tinggi ke level
tinggi, yakni solidaritas, kesetaraan, dan inklusivitas. Dan dalam press conference tersebut, Presiden juga menegaskan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menyiapkan dana hibah utamanya akan dimanfaatkan dalam mengatasi perubahan iklim dan pengembangan inovasi baru serta tata kelola laut yang berkelanjutan. Berbagai kerjasama AIS telah memberikan manfaat yang konkret bagi masyarakat, termasuk bagi masyarakat pesisir melalui berbagai langkah seperti pemberian beasiswa, pendanaan riset bersama, pengembangan AIS Blue Startup, pelatihan digitalisasi UMKM, serta pengembangan pendanaan inovatif. Kerjasama yang terjalin juga memberikan manfaat strategis terkait dengan perhitungan karbon laut serta pelestarian hutan bakau. Dan dalam konferensi persnya Presiden juga menyampaikan bahwa laut bukanlah menjadi pemisah, tapi juga menjadi sebagai pemersatu juga perekat serta penghubung bagi negara, pulau, dan kepulauan maupun bagi dunia. Bilkis. Ya, beragam agenda turut menghiasi rangkaian KTT AIS Forum pada hari ini dan KTT AIS Forum ini menyepakati peningkatan yang kerjasama, inklusif, serta adanya solid begitu. Kemudian Indonesia ini juga berkomitmen untuk dapat pemberian dana hibah kepada untuk perubahan iklim begitu ya Dian. Terima kasih banyak Dian atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Sehat selalu Ladiantri. Dan pemirsa, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah dalam program laporan khusus KTT AIS Forum 2023.